Lihatlah anak-anak ini disiksa secara brutal. Anak-anak bekerja terus-menerus selama 20 jam. Pengawas ini berpatroli dengan cambuk. Pada saat itu, tuan jahat itu datang. Pengawas segera menyuruh anak-anak untuk mengambil air. Gadis kecil ini sangat stres sehingga dia memecahkan segelas air. Pengawas segera memukul gadis itu dengan kantong debu. Bocah yang bekerja di bawah tekanan ini merasa semakin takut. Dia mengambil syal bos yang salah. Syal itu sudah dibuat menjadi boneka beruang ninja. Pengawas memukul debu pada bocah itu. Bos datang untuk campur tangan, mengira dia adalah orang yang baik. Siapa sangka dia akan melakukannya sendiri. Maka bocah itu dipukuli sampai mati. Setelah tuannya pergi, anak-anak memeriksa kondisi anak laki-laki itu. Pengawas mengusir mereka. Ketika dia mengambil boneka beruang itu, petir listrik menyambar. Boneka beruang itu menghilang ke udara tipis. Saat ini, sosok kecil sudah mengambil kartu kuning bos. Boneka beruang itu mengikuti sepanjang jalan, pergi ke pelabuhan. Tapi masih kehilangan jejak bos. Saat ini, seorang anggota kru menemukan boneka beruang tergeletak mati. Dia ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun cucunya. Jadi dia mengambilnya sebagai hadiah untuk cucunya. Aske tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah karena boneka beruang ini. Aske awalnya adalah anak laki-laki yang lemah dan pengecut. Melihat preman itu menggertak teman sekelasnya, bocah itu tidak berani berkata apa-apa. Tapi hari ini, bocah itu berani membentak preman itu. "Hentikan, bodoh. Kalau tidak, aku akan memberitahumu." Setiap orang yang mendengar suara ini menoleh. Tapi Aske bahkan lebih takut. Karena bocah itu tidak berbicara tetapi kata-katanya keluar dari tas. Preman ganas itu datang. Aske ketakutan. Untungnya, guru itu muncul tepat waktu untuk menyelamatkan bocah itu. Ketika sekolah usai, Aske melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Jadi dia membuka tasnya untuk melihat. Tetapi pada saat ini, preman itu tiba-tiba muncul. Aske ketakutan. Bocah itu terus memohon untuk hidupnya. Preman itu baru saja pergi. "Jika kamu tidak segera pergi, aku tidak akan ragu untuk memukulmu sampai mati." Ternet menantang preman yang membuatnya marah. Aske kabur. Dia segera mengikuti. Pada titik ini Ternet mengajukan syarat. Ternet setuju. Tapi Aske bersikeras membantunya melakukan satu hal. Tanpa banyak berpikir, Aske setuju. Sedetik kemudian, Ternet melompat ke dalam tas. Gulung kertasnya, keluarkan penghapusnya, buat senjata rahasia sederhana. Kemudian memukul preman di wajah. Setelah pulang, Aske masih merasa takut dan takut. Tapi Ternet mengeluarkan kartu kuning. Ternet ternyata buta huruf. Bocah itu ingin Aske membantunya menemukan bos jahat itu. Namun saat Aske melihat nama di kartu kuning, dia ketakutan. Karena orang ini adalah ayah dari orang yang Anda sukai. Tapi gadis itu hanya menyukai orang pemberani. Pengecut seperti Aske tidak punya kesempatan untuk mengenal gadis itu. Belum lagi bergabung dengan partai. Tapi Ternet bilang ada caranya. Jika Aske mengalahkan preman itu, dia tidak akan diganggu lagi. Dan gadis itu akan membuka hatinya untukmu. Jadi mereka berdua mulai bertindak. Ternet memasuki ruang kelas untuk mencuri alat. Aske mengalihkan perhatian guru. Ketika dia mendapatkan alatnya, saudaranya masuk lagi. Dia mencuri surat cinta Aske. Dia bahkan akan go public. Saat Aske sedang berpikir, Ternet berlari ke ruang radio. Ini adalah boneka beruang yang bisa berbicara. Dia berlari ke ruang radio berpura-pura menjadi Aske. Ia mengaku kepada Jessica bahwa Aske jatuh cinta. Aske malu menghadapi perhatian semua orang. Dia hanya ingin menemukan lubang untuk dijelajahi. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada insiden yang lebih menakutkan. Ternet menyuruh Aske merangkak ke tempat sampah. Ternet angkat bicara. Tapi Aske bahkan lebih takut. Karena Ternet menyatakan perang terhadap preman. Itu adalah hari sebelum Jessica mengadakan pesta. Para preman melakukan hal-hal buruk. Teman sekelas marah tetapi tidak berani mengatakannya. Sekarang Aske ingin berdiri, semua teman sekelas bersorak. Bahkan Jessica mengundangnya ke pestanya. Tapi Aske masih kurang percaya diri. Dia sangat pemalu. Sekarang saatnya menggunakan alat yang dicuri. Ternet membawa Aske ke tempat pertemuan untuk melawan preman itu. Di sini, keduanya mulai memasang jebakan untuk mempersiapkan pertempuran. Berkat Ternet, keterampilan bertarung Aske menjadi lebih baik dan lebih baik. Ternet tidak henti-hentinya menyemangati Aske. Semuanya baik-baik saja. Anda pasti akan menang. Keduanya bersama di awal malam, sangat dekat. Saat jebakan dipasang, Ternet pun membeberkan rahasianya. Ternyata dia pernah bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak sebelumnya. Tak disangka, musuh tiba-tiba masuk.
Ternet saja tidak ada tandingannya. Saya hanya bisa melihat anak-anak yang terluka. Sambaran petir menyambar, dan Ternet memperoleh kemampuan untuk menembus udara. Jika seorang anak diintimidasi, dia akan menghukum orang jahat. Jadi, Anda harus menemukan bos jahat itu. Tak lama kemudian, hari duel pun tiba. Asuke melempar sebutir telur ke muka preman itu. Dia dengan cepat mengejarnya. Tapi akibatnya, saya jatuh ke dalam perangkap Asuke. Dia baru saja menaiki tangga ketika Asuke menariknya. Melihat teman sekelas berdiri di bawah bersorak, preman itu marah. Dia memilih jalan lain. Tak disangka, tetap saja jatuh ke dalam perangkap Asuke. Ternet memotong tali. Preman itu jatuh dari roller coaster. Tapi Asuke tidak menyangka, dia masih memiliki kekuatan untuk segera bergegas, menjatuhkannya ke tanah. Asuke langsung menendangnya di tempat berbahaya itu. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Saat ini, Asuke melihat ke arah Ternet di dalam tasnya. Tiba-tiba dia merasa sangat percaya diri di depan preman itu. Saat ini, Asuke sangat dikenal oleh teman-teman sekelasnya. Jessica berjalan ke arahnya, sekali lagi mengundangnya. Tapi dia tidak menyangka begitu dia memasuki rumah Jessica Ternet, dia menghunus pedangnya. Namun ketika dia melihat seseorang datang, dia langsung masuk ke dalam tasnya. Karena ayah Jessica bukanlah bos yang jahat, itu hanya kebetulan. Asuke tidak sengaja mendengar alamat bos itu. Ternet tidak mau menyia-nyiakan waktu lagi. Dia berulang kali mendesak Asuke untuk segera pergi. Sangat sulit bagi Asuke untuk menarik perhatian Jessica. Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan ini? Jadi dia dengan mudah membuang Ternet. Ternet merasa ditipu oleh Asuke, maka dia mengambil segelas air dan melemparkannya ke Asuke. Kemudian suara Asuke palsu mengatakan bahwa saya kencing di celana. Bahkan jika Asuke menjelaskan, tidak ada yang akan mempercayainya. Kemudian, memanfaatkan kesempatan itu, Ternet mendatangi pintu Jessica untuk memarahi. Asuke tidak hanya kehilangan cinta Jessica, tapi juga diusir dari mansion. Pada titik ini, Ternet juga menyadari bahwa dia terlihat terlalu berlebihan. Jadi dia bersumpah kepada Asuke bahwa begitu dia menemukan tuannya yang jahat, dia akan membantu mengembalikan keadaan seperti semula. Keduanya sepakat untuk bekerja sama lagi. Sesampai di sana, Ternet mengeluarkan anak panahnya, hancurkan kamera, lalu masuki rumah bos jahat. Asuke hendak membunyikan bel pintu ketika Ternet menghentikannya. Pada titik ini, Asuke akhirnya menemukan masalahnya. Ternet datang ke sini bukan untuk mengembalikan kartu kuning. Karena Ternet menghunus pedang tajam. Boneka beruang ini sangat aneh. Keduanya dapat berbicara dan memiliki seni bela diri yang kuat. Itu dapat dengan cepat menghancurkan kamera. Keduanya menyelinap ke mansion, menemukan tiket pesawat. Sepertinya bos jahat itu akan pergi. Suara kedua orang itu diperhatikan oleh anjing itu. Dalam bahaya, Ternet bergegas menekan anjing itu. Guru mendengar suara itu dan keluar untuk melihat. Ketika Ternet melihat musuh yang dia cari selama ini, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang. Asuke ketakutan setengah mati, dengan cepat menerkam untuk menghentikan Ternet. Ternet salah meletakkan tangannya, mengirim pedang ke tepi pintu. Tuan jahat itu ketakutan, dan buru-buru menekan alarm. Melihat keluar jendela, saya melihat sebuah mobil polisi datang. Ternet hanya bisa keluar sementara. Dia mengambil gantungan baju dan mengikat tirai. Kemudian lari ke pohon seberang. Dua orang baru saja melarikan diri dari polisi. Dalam perjalanan pulang, Ternet memikirkan Asuke. Tetapi Asuke berpendapat bahwa sekarang adalah masyarakat hukum. Jangan sembarangan membunuh orang. Keduanya tidak setuju satu sama lain. Ternet menghunus pedangnya dan menanyakan jadwal tuan jahat itu. Tetapi jika Asuke meninggal, dia tidak akan mengatakannya. Jadi Ternet mengancamnya. Jika tidak, dia akan membunuh saudaranya. Untuk menghentikan Ternet, Asuke bergegas pulang. Tetapi ketika orang tua saya membuka pintu, mereka melihat pemandangan ini. Saat ini, Asuke tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit jiwa. Saat ini, Ternet sudah lama ada di sini. Dia bertanya kepada Asuke tentang waktu pesawat bos. Asuke mengatakan bahwa jika dia bersalah maka hukum akan menghukumnya. Dan dia menemukan cara. Jadi keduanya setuju lagi. Setelah itu, keduanya pergi mengancam dokter untuk melarikan diri. Selanjutnya, Asuke mendekati seorang pemuda untuk membeli sekantong besar obat-obatan. Kemudian biarkan Ternet menyerangnya dan kemudian laporkan ke polisi agar polisi dapat menanganinya. Ternet membuka perutnya dan memasukkan kantong obat ke dalamnya.
Kini mereka tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi teman. Keduanya berpelukan erat, merasakan kehangatan persahabatan mereka. Keesokan harinya, keduanya mengetahui bahwa bos akan naik ke pesawat. Ternet melepaskan narkoba dan kemudian menerkam seekor anjing polisi. Anjing itu mencium bau obat itu, segera melepaskan tali pengikatnya. Ternet akhirnya berhasil mengalahkannya sebelum dia pergi. Kamu sudah selesai, pembunuh anak. Pada saat itu, anjing polisi itu melompat. Selama perjuangan, Ternet terbelah dua. Kantong obat juga terlepas. Pada titik ini, bukti tersedia, dia telah ditangkap. Kali ini, Jessica juga kembali terbuka dengan Aske. Menatap langit dengan awan berbentuk Ternet, Aske tiba-tiba mengerti segalanya. Ternyata, sebelum berangkat, Ternet menggunakan suara Aske untuk meminta maaf kepada Jessica. Aske juga mengembalikan kehidupan seperti semula. Sore harinya, Aske menonton TV dan melihat berita bahwa bos jahat itu telah ditangkap. Tindakannya mempekerjakan pekerja anak terungkap. Pada akhirnya dia harus dihukum. Meskipun Ternet sudah tidak ada lagi. Namun apa yang ditinggalkan Ternet berdampak besar pada Aske. Setelah itu, tidak peduli bahaya apa yang Anda temui. Kemudian Aske juga akan menggantikan Ternet untuk berdiri. Sampai jumpa lagi.